Peremingan kadrun HTI memang tidak ada henti-hentinya sampai hari ini, terutama pasca acara abad 1 Nahdlatul Ulama, di mana PBNU mengeluarkan satu rekomendasi fikih peradaban penolakan terhadap khilafah. Kali ini beredar kembali video hoax yang disemburkan oleh para kadrun HTI dan diglorifikasi oleh Cak Nun terkait soal dana 1,5 triliun yang digelontorkan untuk Nahdlatul Ulama. Sehingga akhirnya beliau menagih janji ke Menteri Keuangan untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu dibiayai 20 triliun. Nah, 1,5 triliun itu ditagih oleh PBNU. Nah, 1,5 triliun itu ditagih oleh PBNU. Nah, 1,5 triliun itu ditagih oleh PBNU. Padahal ini proyek untuk memecah belah umat Islam. 1,5 triliun ditagih dan akhirnya dikasih katanya. Nah ini, sehingga akhirnya MH Ainun Najib menyatakan ketika HTI FPI dibubarkan, NU dapat 1,5 triliun, 1,5 triliun. Dan itulah pecah belah divide et impera yang luar biasa di rezim sekarang ini. Itu. Inilah yang diungkap oleh MH Ainun Najib. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi inilah strategi Barat untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini, yaitu dengan cara umat Islam dipecah-pecah. Ada Islam fundamentalis, ada Islam tradisional, ada Islam modernis, ada Islam sekuler, kemudian diadu domba. Nah, ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi terbesar di dunia dan sampai hari ini dalam konteks Indonesia masih tetap menjadi organisasi idola, baik itu di kalangan para ulama, orang tua, santri, dan para pemuda. Di mana kita tahu bahwa organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang paling lengkap sayap-sayap organisasinya. Tetapi kita tidak akan membahas lebih dalam terkait soal struktur yang ada di Nahdlatul Ulama. Tetapi yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana beredar kembali video lama para kadrun di media sosial, terutama di kanal TikTok dan YouTube, bagaimana ada tuduhan yang dilakukan oleh Ustaz Andri yang tadi saya tampilkan di awal itu videonya. Dia adalah Ustaz HTI yang mengglorifikasi bahwa Nahdlatul Ulama pernah menerima 1,5 triliun untuk Nahdlatul Ulama sebagai satu bentuk apresiasi negara terhadap proses penghancuran Islam katanya, yang notabene saat itu dia semburkan pasca FPI dan HTI dibukukan oleh pemerintah. Lebih jauh lagi dia menggiring di dalam video di awal tadi itu, kalau kita simak baik-baik, bahwa pemerintah kita melalui Ibu Sri Mulyani itu menyiapkan 20 triliun katanya anggaran untuk menghancurkan agama Islam. Coba bisa dibayangkan ini narasi sesatnya mereka. Dan dari 20 miliar itu ada 1,5 triliun untuk Nahdlatul Ulama pasca dibukukannya FPI dan HTI. Dan tidak main-main, karena Ustaz ini kemudian membawa-bawa nama Cak Nun, yang memang di mana Cak Nun juga pernah memang mengungkapkan itu, bahwa ada 1,5 triliun yang mengalir ke Nahdlatul Ulama ketika FPI dan HTI dibubarkan. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya anggaran ini adalah di masa Sri Mulyani. Anggaran ini dulu memang pernah disiapkan untuk Nahdlatul Ulama, tetapi tidak dalam bentuk
bahwa dana ini dipakai untuk menghancurkan Islam. Tapi kala itu melalui Kementerian Koperasi, yaitu Pak Puspayoga kalau tidak salah, itu memang menawarkan kerjasama dalam bentuk kredit lunak melalui PBNU, yang oleh PBNU waktu itu akan didorong ke Lasisnu. Tetapi ketika dikonsultasikan lebih jauh, saya masih ingat sekali dulu bagaimana Pak Sekjen PBNU menolak itu. Menolak itu dengan asumsi jangan sampai bernasib seperti KUT. Kenapa? Karena ini terkait soal SDM di Nahdlatul Ulama kala itu. Takutnya dana ini disuntikkan negara masuk ke PBNU, lalu Lasisnu mendorong untuk dana pinjaman ke bawah di masyarakat Nahdlatul Ulama, lalu pengembaliannya ini tersenda-senda atau bisa saja macet karena bicara soal SDM waktu itu. Akhirnya kemudian ini tidak jalan. Jadi uang 1,5 triliun sampai hari ini tuh tidak pernah ada. Tetapi oleh Kadrung, Cak Nung ikut mengglorifikasi itu. Kita tidak tahu apa motivasinya. Intinya hari ini kalau bicara ex-HTI, ex-FPI, lalu kemudian bicara soal NU, maka pasti NU itu sangat buruk. Yang menjadi persoalan adalah Cak Nung. Ada apa sebenarnya Cak Nung dengan NU? Kenapa Cak Nung begitu menaruh kebencian? Tidak saja pada NU secara kultur, tetapi juga NU secara struktural. Kelihatan dari narasi-narasi yang dibangun. Oleh karena itu saya kira memang kita semua ini sebagai anak-anak NU menyayangkan kalau Cak Nung, sekalipun ini video lama, apa yang disampaikan Ustaz Andri ini, kita sangat menyayangkan kalau kemudian Cak Nung ini tidak berbalik haluan. Di video sebelumnya saya meng-up bagaimana Cak Nung mengatakan bahwa Gus Dur itu adalah wali ke-10 yang sengaja dilabeli oleh para trapel hanya untuk meraih keuntungan supaya mereka ziarah ke makam Gus Dur, supaya ada pemasukan. Jadi intinya katanya wali ini tersematkan karena ada proses kapitalisasi di situ. Ini kan sangat biadab menurut saya ya. Setelah Cak Nung bicara seperti itu. Apalagi ikut mengglorifikasi isu yang dimainkan oleh HTI untuk menghancurkan NU. Ada apa ini Cak Nung ini? Coba silahkan sahabat-sahabat memberikan komentar di bawah. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan dia? NU dibenci. Para ulama-ulama, kiai-kiai sepuh NU dibenci. Presiden kita dibenci. Ini menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu sekali lagi, pada seluruh sahabat-sahabat Nusantara, mari kita bahu-membahu terus-menerus menggaungkan semangat ber-NU kita, semangat ber-NKRI kita, agar mereka para pengasuh khilafah, agar mereka yang tidak senang dengan Nahdlatul Ulama bisa tercerahkan dan pada akhirnya kembali mencintai NU dan kembali mencintai Ibu Pertiwi. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.